Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yozi Manzri Firanza dengan NIM E1A081114. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, anak-anakku semua? Alhamdulillah, Bapak harap semua baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Membaca doa mulai. Baca doa selesai. Materi kita pada hari ini adalah pencemaran lingkungan. Sebelum Bapak masuk ke materi inti, terlebih dulu Bapak akan bertanya sama kalian semua. Apa kalian pernah melihat asap kendaraan bermotor? Asap rokok? Bapak yakin kalian semua sudah melihat itu. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pencemaran lingkungan. Baik, yang kedua, kalian mampu menjelaskan dampak akibat dan usaha mengatasi pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah masuknya bahan-bahan beracun ke dalam lingkungan. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 bentuk macam pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Bapak akan menjelaskan penyebab, dampak, dan cara mengatasi pencemaran tersebut. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Penyebab dari pencemaran air adalah yang pertama, limbah pertanian. Banyak dari orang tua kita yang membuang sisa pupuk ke dalam sungai yang menyebabkan dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Sampah organik seperti air comberan, peningkatan kebutuhan oksigen pada air untuk proses penguraian mengarah pada berkurangnya oksigen di air. Yang ketiga adalah limbah industri atau pabrik. Logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen di dalam air. Akibat dari pencemaran air ini adalah dapat menyebabkan banjir, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, dapat merusak ekosistem sungai. Usaha mengatasi pencemaran air ini adalah dengan cara limbah cair industri tidak boleh dibuang sembarangan, tidak boleh dibuang langsung ke sungai, tetapi harus diolah dahulu di unit pengolahan limbah. Yang kedua adalah penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian agar dilakukan secara efisien. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam deterjen atau bahan pencuci dalam rumah tangga. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi akibat asap pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Baik,
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penghijauan. Yang kedua, membuat jalur hijau atau taman kota. Yang ketiga adalah tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. Yang keempat, pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. Yang kelima adalah menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas LPG. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah akibat sampah yang tidak dapat membusuk seperti plastik, kaca, kaleng, serta pemakaian zat kimia yang berlebihan. Penyebab pencemaran tanah adalah limbah rumah tangga, limbah industri, limbah nuklir, dan juga sampah perkotaan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah adalah: yang pertama, mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan, seperti sampah kertas plastik logam dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan baru. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan kompos dan gas bio. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Selanjutnya, penggunaan pestisida dengan teratur. Menghindari penebangan hutan secara liar. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya seperti aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, pupuk kimia, pembuangan sampah sembarangan, dan contoh lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak jelaskan. Sebelum Bapak menutup materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga lingkungan agar kita terhindar dari polutan-polutan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.